Biasanya kita bilang, perempuan di rumah itu tidak bekerja. Padahal, setiap pagi, sebelum kota bangun, ada satu kepala yang sudah bekerja penuh. Bukan di kantor, tapi di dapur, di kalender, di dompet, dan di emosi semua orang. Ia mengatur makan, mengatur uang, mengatur perasaan, tanpa kontrak, tanpa cuti, tanpa slip gaji. Dan hari ini kita akan bicara tentang pekerjaan itu. Pekerjaan yang tidak pernah masuk statistik, tapi menentukan apakah sebuah keluarga bertahan atau perlahan runtuh. Biasanya, rumah terlihat tenang. Anak berangkat sekolah, pasangan berangkat kerja. Pintu tertutup, hari dimulai. Dan yang tersisa di rumah bukan waktu luang, tapi manajemen kehidupan. Biasanya perempuan tahu stok beras tinggal berapa, minyak cukup sampai kapan, uang belanja aman atau harus disesuaikan. Ini bukan insting, ini pengalaman ekonomi harian. Ia belajar dari bulan ke bulan, dari salah beli, dari kekurangan, dari menahan diri. Biasanya keputusan dapur terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Karena dapur adalah tempat inflasi pertama kali terasa. Sebelum berita ekonomi, sebelum grafik makro, sebelum pidato pejabat. Inflasi masuk lewat harga telur, harga cabai, harga susu anak. Dan biasanya, perempuanlah yang pertama menyesuaikan. Bukan dengan protes, tapi dengan kompromi. Menu diubah, porsi dikurangi, keinginan ditunda, tanpa rapat, tanpa pengumuman. Biasanya juga, perempuan adalah pusat emosi rumah. Ia tahu kapan anak sedang tidak baik-baik saja, kapan pasangan sedang tertekan, kapan suasana harus dijaga. Ini bukan kepekaan biasa, ini kerja emosional, menyerap stres orang lain, menjadi penyangga, menjadi penenang. Dan ironinya, kerja ini justru paling melelahkan, karena tidak pernah selesai, tidak bisa ditunda, dan tidak pernah dihitung sebagai beban ekonomi. Padahal, emosi adalah infrastruktur rumah tangga. Tanpa stabilitas emosi, tidak ada produktivitas. Tapi suatu hari, harga-harga naik bersamaan. Bukan satu, bukan dua, tapi hampir semuanya. Gaji tetap, pengeluaran naik, dan rumah tangga masuk fase yang jarang dibicarakan. Fase bertahan. Di fase ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap belanja harus tepat. Setiap keputusan harus dihitung. Dan siapa yang menanggung beban ini? Bukan yang gajinya naik turun di rekening, tapi yang mengelola uang itu setiap hari. Perempuan mulai berhitung lebih keras, lebih sunyi, lebih dalam. Ia tidak lagi bertanya, enaknya makan apa? Tapi, yang paling aman apa? Krisis mikro rumah tangga. Di level negara, kita menyebutnya krisis ekonomi. Di level rumah, namanya pengorbanan diam-diam. Pengorbanan waktu, pengorbanan keinginan, pengorbanan diri. Dan yang menyedihkan, pengorbanan ini sering dianggap normal. Namanya juga ibu, namanya juga istri. Seolah-olah kemampuan bertahan adalah kewajiban bawaan. Sehingga ia harus berubah peran. Dari pengurus rumah menjadi manajer krisis. Tanpa pelatihan, tanpa panduan, tanpa pengakuan. Ia harus memahami ekonomi tanpa pernah belajar ekonomi. Memahami risiko tanpa pernah disebut pengambil keputusan. Dan disinilah sistem bekerja tidak adil. Karena ekonomi modern mengandalkan kerja rumah tangga, tapi tidak mau mengakuinya. Tenaga kerja produktif lahir dari rumah. Stabilitas sosial dijaga dari rumah. Ketahanan ekonomi dimulai dari rumah. Tapi kerja di rumah tidak dihitung sebagai kerja. Ini bukan kebetulan. Ini desain. Karena kalau kerja ini dihitung, sistem harus mengakui ada ketimpangan struktural. Kenapa pekerjaan ini tak terlihat? Karena ia tidak menghasilkan uang langsung. Karena ia tidak punya kontrak. Karena ia dilakukan di ruang privat. Padahal nilainya nyata.
Jika pekerjaan ini dibayar, nilainya triliunan. Tapi sistem memilih menyebutnya tidak bekerja. Dan disinilah banyak perempuan mulai lelah tanpa tahu sebabnya. Dan karena itu, kelelahan perempuan sering salah dibaca. Dibilang kurang bersyukur, kurang sabar, kurang kuat. Padahal yang terjadi bukan soal mental pribadi, tapi beban sistemik. Sistem yang menumpuk kerja penting di satu pihak tanpa kompensasi. Jika kita ingin bicara ekonomi secara jujur, kita harus mulai dari rumah. Karena rumah bukan ruang netral. Ia adalah arena ekonomi paling dasar. Dan selama pekerjaan ini tidak terlihat, ketimpangan akan terus diwariskan. Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, siapa yang mencari uang? Dan mulai bertanya, siapa yang membuat uang itu cukup? Karena ekonomi bukan hanya soal produksi, tapi soal perawatan kehidupan. Dan selama ini, yang melakukan perawatan itu adalah perempuan. Diam-diam, setiap hari tanpa sorotan.